Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semua, saya di sini. Pertama-tama nih, saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu nama Lintang Dilaksana, NIM 220536600087, eh, Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Di sini saya akan menjelaskan materi ini, sebuah materi yaitu yang berjudul penerapan distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif ini adalah suatu metode dari probabilitas. Gitu. Oke, next. Pengertian. Gimana nih next? Hmm. Pengertiannya, tabel distribusi frekuensi relatif adalah penyajian data berkelompok dengan tabel yang dimana dikelompokkan dalam bentuk kelas interval dengan frekuensi yang berbentuk persentase. Frekuensi dalam bentuk persentase diperoleh dari membagi frekuensi pada masing-masing kelas interval dengan jumlah frekuensi dari data berkelompok tersebut. Distribusi frekuensi relatif di dalam sebuah kelas diperoleh dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang terdapat pada pengamatan atau observasi berikut rumusnya. F relatif, frekuensi relatif sama dengan F1, yaitu frekuensi interval, dibagi sigma F, yaitu jumlah frekuensi, dikali dengan 100%. I yaitu menunjukkan interval sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini menunjukkan data yang udah diperoleh dari kita. Gitu. Nah, frekuensi relatif terkadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan desimal maupun persen. Next. Nah, ini ada tujuan nih. Tujuan dari distribusi frekuensi relatif yaitu untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel maupun grafik. Itu tujuan dari dibuatnya distribusi frekuensi relatif. Next. Nah, cara membuat tabel nih. Eh, Langsung saja langkah pertama nih. Pastikan data berkelompok yang akan dicari sudah dalam bentuk tabel distribusi. Jika belum, ubahlah terlebih dahulu ke data acak seperti ini. Nah, ini tuh saya akan menjelaskan terlebih dahulu gimana cara mencari tabel seperti ini. Nah, yang baris pertama ini tuh namanya itu interval dengan siswa interval. Habis itu sampingnya itu ada frekuensi. Bagaimana sih kita mencari interval itu? Mencari interval itu dengan cara data tertinggi dari data tersebut dikurangi dengan data paling rendah dari data tersebut dibagi dengan jumlah kelasnya. Nah, itu dapat. Semisal nih, ini kan dapatnya tuh 4 nih, apa intervalnya. Jadi yang pertama itu dari data terendah. Nah, data terendah itu kita udah dapat nih kan 63 ini kan. Dibagi tambahlah 4 kan. Berarti 67. Berarti 63 sampai 67. Pokok kelipatan 4 gitu. Tergantung dari eh, intervalnya sendiri gitu. Nah, frekuensi. Bagaimana sih mencari frekuensi? Mencari frekuensi itu kita lihat intervalnya. Jadi dari interval dari 63 sampai 67 ada berapa data gitu. Tuh. Nah, ini tuh dapatlah itu kan frekuensi gitu. Nah, nanti frekuensi ini kita jumlahkan ada berapa gitu. Nah, ini tuh kita jumlahkan ada 40 gitu. Nah, memasuki langkah kedua. Langkah keduanya yaitu menghitung besar persentase frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dengan membagi frekuensi tiap kelas interval dengan jumlah seluruh frekuensi data berkelompok. Nah, caranya itu kan kita nih udah dapat nih kan tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, kita menghitung nih frekuensi relatifnya berapa gitu. Caranya itu ini, frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali 100% gitu. Next ya. Nah, ini contohnya ini. Frekuensi. Jadi, em, data yang ini tadi itu kita cari gitu. Masukkan ke dalam rumus yang ini, frekuensi relatif yang ini. Tuh, cari lah kan. Nah, kita udah dapat nih datanya tuh. Nah, frekuensi relatif kelas pertama itu dapatnya itu 7,5%. Yang kedua itu 12,5%, yang ketiga 25%, yang keempat
22,5%, yang kelima 20%, yang keenam 12,5%. Nah, tapi perlu perlu diingat kita kan, jumlah presentasi frekuensi relatif kelas interval sama dengan 100%. Jika tidak, berarti terdapat kesalahan dalam menghitung. Jadi, jumlah dari frekuensi relatif ini itu harus 100%. Jika belum, berarti belum ada data yang kurang, apa ya, kurang nih, ada kesalahan dalam menghitung, itu. Nah, yang langkah ketiganya itu menggambar tabel distribusi frekuensi relatif dengan menambah kolom pada tabel untuk baris frekuensi relatif yang telah dicari pada langkah sebelumnya. Nah, jadi kan ya, ini tadi kan ada dua baris kan, interval ini nilai siswa dan frekuensi. Nah, yang terakhir itu kita tambahkan satu baris lagi, yaitu dengan frekuensi relatifnya tadi ya, dari eh, data yang udah kita hitung tadi, kita masukkan ke sini, ke frekuensi relatifnya. Gitu. Langsung nih, kita langsung ke penerapan contohnya. Nah ini, ada nih sebuah kasus kan. Saya bacakan kasusnya, yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu Ika berjualan telur ayam. Banyak telur ayam yang terjual setiap harinya tidak pasti. Terkadang Bu Ika dapat menjual banyak telur, sebaliknya, terkadang dalam sehari terjual hanya sedikit. Hasil penjualan telur Bu Ika selama 20 hari sebagai berikut. Nah, ini. Ini tuh ada sebuah diagram batang nih, menunjukkan data penjualan telurnya Bu Ika tadi. Nah, ini seperti ini. Hari pertama tuh dapatnya 10 kilo. Hari keduanya itu 1, ketiga itu 11, keempat itu 5, ke 6, 5 itu 16, ke 6 itu 12, ke 7 itu 20, ke 8 itu 25, ke 9 itu 12, ke 10 itu 6, ke 11 itu 13, ke 12 itu berani 17, ke 13 itu 15, ke 14 itu 7, ke 15 itu 8, ke 16 itu 18, ke 17 14, ke 18 15, ke 19 20, dan terakhir itu yang hari ke-20-nya itu Bu Ika dapatnya itu cuma 15 kilo itu. Langsung nih penjelasan. Nah ini. Jadi kita tuh melihat dulu nih data tertingginya berapa nih. Data tertingginya itu dapatnya kan ini paling hari ke-8 nih, 25 nih paling tinggi kan. 25. Kita tulislah kan ke sini 25 itu. Nah, data terendahnya berapa? Data terendahnya kan paling ini kan, paling kecil. Pokok paling kecil itu data dari data semuanya gitu. Nah, ini hari kedua 1 dapatnya. Kita tulis. Nah, kita carikan apa intervalnya berapa. Jadi data tertinggi tadi dikurangi data terendah dibagi dengan jumlah kelas. Itu dapatnya itu 25 kurangi 1 bagi 5. Hasilnya itu dapatnya 5. Berarti intervalnya kita dapatnya 5. Gitu. Kita tuh membuat tabel. Habis itu kita langkah selanjutnya itu kita buat tabel. Yang baris pertama itu interval. Nah, jadi batasnya itu ini. Ini data terendah. Jadi kan data terendahnya ke 1. Berarti kita tulisnya 1 sampai ke 5. Tuh. Jadi 1 sampai 5. Dan habis itu baris kedua, interval keduanya itu berarti 6 sampai 10. Habis itu 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Itu. Seperti itu. Nah, mencari frekuensi itu gimana sih mencari frekuensi kan? Mencari frekuensi itu dengan kita lihat ini interval ke 1 sampai 5 ini ada berapa data gitu. 6 ke 10 sampai ada berapa data sampai apa interval ke 21 sampai 25 ada berapa data. Kita nah, untuk mencari frekuensi ini itu kita harus fokus gitu. Kadang tuh ada keselip gitu satu data yang kita belum kelihatan gitu. Nah, itu. Saya itu udah apa udah uh, mencari gitu. Nah, dapatnya itu gini frekuensinya. Nah, jadi interval ke 1 sampai 5 tuh kita lihat tadi kan 1 sampai 5. Nah, batasnya ini nih. Kita lihat nih 1 sampai 5 nih. Nah, barisnya kan. Nah, ada dua data nih hari keempat sama kedua. Habis itu interval ke 6 sampai 10 ada berapa data gitu. Nah, saya kan temukan 4 nih. Kita buktikan nih ada nggak 4 tuh kan. Nih 6. Jadi 6 sampai 10 nih.
tadi 1, habis itu ini kan 5 nih. Nah, habis itu 2 nih, 2 kan, 3, 4. Nah, bener kan, 4 gitu. Gitu. Habis itu berikutnya 11 sampai 15 nih ya, berapa nih? Ada 8, saya temukan itu 8. Kita lihat nih 11. Nah, ini kan 11 sampai 15 ini. Berapa nih? 1, nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bener, gitu. Habis itu interval 16 sampai 20 nih. Ada 5 buah, 5 data yang saya temukan. Kita coba buktikan. 16 sampai 20 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Benar. Habis itu selanjutnya interval dari 21 sampai 25. Ada berapa data? Itu ini. 25 mana nih? 21 sampai 25. Ada 1. Itu. Nah, terakhir ini kita jumlahkan nih frekuensinya ada berapa gitu. Ada 20 data. Tuh. Ini jumlah frekuensinya ada 20. Selanjutnya kita itu menghitung frekuensi relatif intervalnya, yaitu data pertama. Ini frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya dikali 100%. Jadi 2 dibagi 20 kali 100% sama dengan 10%. Dari keduanya itu 4 dibagi 20 kali 100% sama dengan 20%. Kata ketiga, 8 dibagi 20 kali 100 sama dengan 40%. Interval keempat, 5 dibagi 20 kali 100% sama dengan 25%. Interval kelima yang terakhir, 1 dibagi 20 kali 100% sama dengan 5%. Nah, habis itu kita buat tabel seperti ini. Yang udah saya buat. Jadi ditambahkan satu kan frekuensi baris dari frekuensi relatifnya. Kita masukkan data tersebut ke dalam intervalnya gitu, kolom gitu. Jadi interval ke satu kita masukkan ke interval ke satunya, keduanya itu kita masukkan 2, yang interval ketiga kita masukkan ke kolom intervalnya ketiga, yang interval keempat kita masukkan ke kolom intervalnya keempat ini, yang frekuensi relatif yang keempat nih, yang kelima kita masukkan ke kolom untuk yang frekuensi relatif interval kelima. Habis itu kita lihat nih, bener gak nih apa frekuensi relatifnya itu 100% gitu. Kita jumlahkan nih semua kan datanya itu. 10 tambah 20 tambah 40 tambah 25 tambah 5. Berarti bener kan 100 gitu, 100%. Nah, itu. Nah, itu cara menentukan uh, distribusi frekuensi relatif. Thank you. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang nonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.